Assalamualaikum sahabat Medlife. Tantrum adalah komunikasi saat anak mengeluarkan emosinya dengan beragam cara, antara lain menangis kencang, berguling-guling di lantai, sampai melempar barang ya Mams. Nah, secara umum tantrum biasanya terjadi pada anak yang masih berusia 1-4 tahun karena ketidakmampuan anak dalam menjelaskan apa yang menjadi keinginannya. Nah, kondisi ini adalah hal yang wajar ya Mams. Nah, sehingga orang tua tidak perlu panik dan khawatir. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe, like, dan share untuk lebih tahu banyak info seputar kesehatan bersama Midlife. Halo sahabat Midlife, saya Bidan Wina. Beragam jenis tantrum pada anak yang perlu diketahui orang tua agar dapat mengatasinya secara tepat. Yang pertama adalah tantrum manipulatif ya. Tantrum manipulatif muncul saat keinginan anak tidak terpenuhi dengan baik. Anak akan tantrum dengan cara dibuat-buat untuk mendorong orang lain untuk khususnya orang tua memenuhi keinginannya ya. Tidak semua anak tantrum ketika dihadapkan pada kondisi tersebut, tapi tantrum jenis ini seringkali terjadi karena anak mengalami penolakan atas apa yang diinginkannya. Lalu kedua, tantrum frustasi ya. Nah, jenis tantrum pada anak yang selanjutnya adalah tantrum frustasi. Nah, jenis tantrum ini terjadi karena anak belum bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dirinya dengan baik. Pemicu tantrum frustasi antara lain kelelahan, kelaparan, kegagalan dalam melakukan sesuatu, serta stres akibat tekanan lingkungan sekitar. Lalu ketiga, tantrum putus asa. Nah, tantrum putus asa ditandai dengan anak yang cenderung diam seperti kehilangan gairah dalam melakukan sesuatu ya, merasa tidak berdaya dan putus asa. Hal ini biasanya terjadi karena ledakan emosi yang cukup tinggi akibat rasa ketakutan atau ketidaknyamanan yang cukup besar, tapi anak tidak berani menyuarakannya. Lantas cara mengatasi tantrum itu pada anak seperti apa? Nah, tantrum pada anak terkadang merepotkan dan membuat orang tua jengkel, tapi di sini letak peran orang tua dalam membantu tumbuh kembang anak ya Mams, khususnya dalam pembangunan karakternya. Nah, hindari kekerasan dalam menangani anak tantrum ya Mams. Sebaiknya lakukan sejumlah cara komunikatif seperti yang pertama, memberikan pelukan untuk meredakan emosi anak. Kedua, tetap tenang dan temani anak saat tantrum agar tidak merasa diabaikan. Lalu ketiga, alihkan perhatian anak dengan mengajak jalan-jalan atau memberi makanan favorit. Keempat, hindari hukuman fisik seperti memukul karena akan memberikan contoh buruk ya Mams. Nah, tapi jika sudah mereda, ajak anak-anak berkomunikasi untuk tahu penyebabnya ya. Nah, jika Mams sudah melakukan sejumlah cara yang tadi saya paparkan, nah tapi tantrum anak tetap sering menjadi dan semakin parah, nah segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan tepat sesuai jenis dan penyebab tantrum. Nah, itulah penjelasan seputar tantrum. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.